Kids, siapa yang pernah berlibur ke Pulau Bali nih? Pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 5 tema 1 terdapat materi tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi geografis Pulau Bali berdasarkan peta meliputi luas, batas, daratan, dan lautan, serta keadaan alamnya. Kondisi geografis merupakan keadaan suatu wilayah dengan melihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Pulau Bali terletak di Kepulauan Sunda Kecil atau Kepulauan Nusa Tenggara. Meski berdekatan dengan Pulau Nusa Tenggara, kondisi geografis Pulau Bali berbeda loh. Berikut ini pembahasan mengenai kondisi geografis Pulau Bali berdasarkan peta. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kondisi geografis Pulau Bali berdasarkan peta. A. Luas 5.636,66 km persegi. B. Batas laut. Batas utara, Laut Bali. Batas selatan, Samudra Hindia. Bagian timur, Selat Lombok. Bagian barat, Selat Bali. C. Batas daratan. Bagian utara, Kalimantan. Bagian selatan tidak ada, berupa Samudra Hindia. Bagian timur, Selat Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagian barat, Selat Bali, Provinsi Jawa Timur. D. Keadaan alam. A. Nama pantai, Pantai Sanur, Pantai Tanjung Benoa, Pantai Kuda, Pantai Legian, Pantai Jimbaran, dan Pantai Nusa Dua. B. Nama laut, Laut Bali. C. Nama dataran rendah. Tabanan, Uyan, Batur Buleleng, dan Gianyar. D. Nama gunung. Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Batu Karu, dan Gunung Abang. Nah, itulah kondisi geografis Pulau Bali berdasarkan peta. Jawaban materi IPS kelas 5 tema 1. Sekarang kita cari tahu berbagai seni budaya yang ada di Bali yuk. Di seri Budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Bali. Secara geografis, Provinsi Bali berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah timur. Ibu kota Provinsi Bali adalah Denpasar, yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Bali. Provinsi Bali juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Namun, suku yang paling banyak adalah suku Bali yang memiliki beragam kebudayaan khas yang unik. Salah satu hal yang unik adalah beragamnya tarian tradisional Bali. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Kecak. Tarian ini merupakan tarian yang paling terkenal dari Bali dan paling dicari oleh wisatawan loh. Bali juga punya beragam makanan khas yang unik loh. Salah satunya adalah bebek betutu. Jenis makanan yang memiliki rasa rempah yang kuat ini menjadi makanan yang banyak dicari wisatawan. Satu lagi nih, sate lilit. Berbeda dengan sate pada umumnya yang dagingnya ditusuk, daging sate khas Bali ini dihaluskan lalu dililitkan pada batang serai atau tangkai bambu. Salah satu lokasi wisata di Provinsi Bali yang terkenal adalah Pantai Kute. Pantai yang tidak jauh dari Bandara Denpasar ini adalah lokasi wisata yang terkenal dengan keindahan matahari tenggelamnya loh. Unik ya? Itu belum seberapa. Selain itu, Provinsi Bali juga punya kebudayaan dan kekhasan yang unik. Yuk, Great Kids akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal unik dari Provinsi Bali ini. Pakaian adat Bali memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini salah satunya. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai kamen. Ini adalah kain tradisional Bali yang bentuknya seperti sarung yang digunakan beberapa lapis dan dibuat sedikit lipatan pada bagian tengah. Pada laki-laki, kain ini juga dibentuk simpul yang melambangkan pengabdian atau dharma.
Lalu, pada bagian tengah memakai baju safari. Baju ini mirip dengan kemeja putih. Bedanya pada bagian 2 saku yang ada di bagian bawah dan 2 saku di bagian atas. Baju safari ini melambangkan kebersihan, sehingga umumnya baju ini berwarna putih. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai penutup kepala yang disebut udeng. Penutup kepala ini dibuat dari kain yang dijahit membentuk simpul di tengahnya. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan memakai kamen. Kain kamen yang dipakai ini sama dengan yang dipakai laki-laki. Tapi pada perempuan, kainnya hanya dipakai sederhana tanpa adanya simpul. Bagi laki-laki dan perempuan, memakai kamen jaraknya 1 jengkal dari kain ke telapak kaki ya. Pada bagian tengah, perempuan akan memakai kebaya Bali. Kebaya ini memiliki motif yang lebih sederhana dibandingkan dengan kebaya Jawa. Kebaya ini juga selalu dipadukan dengan selendang yang diikat seperti sabuk. Lalu, rambut perempuan akan disanggul dan biasanya ada tambahan bunga seperti bunga cempaka putih, cempaka kuning, dan bunga sandat. Wah, unik ya pakaian adat dari Bali ini. Nah, selain pakaian adat yang unik, rumah adat dari Provinsi Bali juga tidak kalah unik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Bali juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah Balai Sekapat. Fungsi rumah ini sebagai tempat untuk semua anggota keluarga santai bersama. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Bali juga punya beragam lagu daerah yang terkenal loh, seperti Dewa Ayu, Putri Cening Ayu, Ratu Anom, dan masih banyak lagi. Nah, unik kan? Apa yang paling kamu suka dari provinsi ini? Kamu bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Tetap ikuti seri Budaya Indonesia di channel YouTube Great Kids ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!